Oke, baik. Assalamualaikum Pak Kasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Gimana Bu? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, alhamdulillah. Hmm. Jadi hari ini Bapak akan melakukan coaching, namun Iya Bu. ya sebelum melakukan coaching ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu. Yang pertama itu Iya Bu. Iya. mengenai rubrik penilaian. eh, Iya. Bapak akan melakukan coaching dan di sini saya akan jadi observernya, pengamatnya. Ya, nanti saya Iya. akan mengamati sambil menilai berdasarkan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci dan bagaimana Koci bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Iya Bu. Eh, Satu hal lagi Pak, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, eh, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, pada coaching kali ini saya sebagai coach akan mengembangkan kompetensi diantaranya kehadiran penuh, juga kemudian mendengarkan sebagai pendengar terbaik, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Mungkin itu kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu. Ya, baik. Dari tiga kompetensi itu, kira-kira yang lebih spesifiknya, Bapak akan kembangkan yang mana? Eh, Mungkin kalau dilihat tiga-tiganya perlu dikembangkan, namun saya lebih fokus bagaimana saya menjadi pendengar, pendengar yang baik, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dengan seperti itu bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri. Ya, baik. Kemudian yang terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan adalah bagaimana saya mendampingi coach agar bisa dia menggali dan mengembangkan potensi yang dia miliki. Yang mana dengan potensi itu bisa menjadi sebab untuk dia mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Oke. Demikian ya Pak untuk praobservasi kita kali ini. Nanti setelah coaching sebentar kita akan berbincang-bincang kembali. Silakan Pak dimulai coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, saya akan mulai coaching. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sebelumnya Pak, saya sampaikan dulu bahwa dalam pertemuan kita hari ini tidak memiliki banyak waktu. Kemungkinan sekitar 20 menit saja karena saya juga sebentar ini ada jam mengajar di kelas. Kita sepakati Pak ya. Ya Pak. Kemudian juga dalam pertemuan ini Bapak tidak perlu merasa sungkan untuk menyampaikan apa yang Bapak ingin ceritakan, karena insya Allah saya akan merahasiakan semua data dan keterangan yang akan Bapak sampaikan ke depannya. Begitu Pak ya. Oke. Tadi Bapak sempat sampaikan ke saya bahwa ada yang ingin diceritakan kepada saya. Betul demikian Pak Ri? Ya, saya Iya, iya. ya saya
saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya saya ini banyak beban pikiran juga ini terhadap Iya, iya. anak Iya, iya. yang jelas. Iya, heeh. Kemudian Pak, jujur ini, saya jadi penasaran sih sebenarnya bagaimana cerita Bapak itu bisa Bapak lanjutkan apa yang ingin diceritakan? Iya. Jadi saya punya permasalahan itu adalah eh, anak-anak itu sulit sekali untuk memahami, mengerjakan soal-soal dasar-dasar matematika. Sudah berapa kali saya ajarkan, mereka sangat sulit sekali untuk memahami itu. Iya, iya. Jadi di kilasnya Bapak anak-anak Bapak itu susah sekali untuk memahami eh, dasar matematika, Pak ya. Ya, Eh, betul. Kemudian Pak dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya sebetulnya ingin mendapatkan kira-kira bagaimana solusi saya mengajar itu supaya anak-anak itu bisa mereka memahami dalam mengerjakan soal-soal matematika, kemudian Hmm. mereka mempunyai kemampuan dasar untuk mengerjakan soal-soal matematika itu. Jadi Bapak inginkan mereka itu sebenarnya punya kemampuan mengerjakan matematika dan bisa memahami dasar-dasar tentang pelajaran matematika. Baik Pak, selain dari hal itu ada tidak perubahan lain yang Bapak inginkan dari anak-anak tersebut? Uh, Semangat mereka untuk belajar itu supaya bagaimana mereka bisa serius dalam belajar matematika karena saya lihat motivasi mereka itu masih sangat rendah dalam belajar matematika. Hmm, Jadi artinya selain kemampuan memahami pelajaran, juga Bapak harapkan dari anak-anak itu punya semangat dan motivasi yang kuat untuk belajar. Iya, betul sekali, Eh, Pak. Iya, iya, baik Pak. Dari berbagai tujuan yang Bapak harapkan, kira-kira ada enggak hambatan ke depan yang menghalangi Bapak untuk melaksanakan hal tersebut? Hambatan saya itu adalah belum menemukan cara untuk bagaimana memaksimalkan potensi anak-anak itu untuk memahami dasar matematika. Hmm, jadi hambatannya belum menemukan cara ya. Caranya Iya, ya, bagaimana supaya anak itu bisa paham. iya, iya. Kira-kira dari hambatan itu, Pak, yang Bapak pikirkan, eh, kira-kira apa yang bisa apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan yang ada itu? Nah, ini yang sebetulnya saya sedang pikirkan ini, Pak. Iya, iya, iya. Ada ada maksud saya begini, dari masalah ini langkah-langkah apa yang Bapak tempuh untuk bisa memahamkan anak-anak ini terhadap pelajaran matematika dan juga bagaimana mereka supaya meningkat motivasinya? Ya, saya berpikir untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mungkin sekarang ini dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian eh, dari situ saya memberikan perhatian lebih pada siswa yang kesulitan memahami dasar-dasar operasi matematika itu. Iya, iya, iya. Baik, baik, Pak. Saya pahami bahwa yang Bapak ingin lakukan, bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik, supaya anak termotivasi belajar, yang lebih dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya. Ya, Kalau sekiranya yang Bapak sampaikan tadi adalah kondisi ideal dari harapan Bapak sekarang, kira-kira kalau kita beri skala 1 sampai 10, posisi anak-anak Bapak sekarang itu berada di level berapa? kalau untuk skala dari 0 sampai 10 itu mungkin anak-anak itu masih rata-ratanya masih pas skala 5 atau 6.
Berarti beragam Pak ya dari skala 5 ke 6 ya? Iya, ya. Iya 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 iya. Eee, dari skala tersebut kira-kira, eee, Bapak inginkan ke depannya itu anak-anak ini meningkat ke skala berapa? Ya, saya harapkan dari eh, ke depan itu saya mencapai pada skala 7, ya paling rendah 7. Iya iya iya, luar biasa Pak, artinya harapan seorang guru itu ingin anak-anaknya luar biasa, ingin anak-anaknya itu lebih baik. Baik Pak, dari skala yang Bapak tetapkan tersebut, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk mencapai skala itu? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan rencana pembelajaran yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa berpusat pada anak-anak, berpihak kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal diferensiasi. Selain itu saya akan memberikan waktu ekstra kepada siswa yang membutuhkan, dan hal ini adalah yang masih mempunyai kekurangan sekali dalam dasar-dasar belajar operasi matematika. Iya Kemudian iya iya. Mhm. Jadi Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga selain itu Bapak ingin melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan, Pak, ya? iya, betul sekali, Bro. Dari berbagai rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira rencana mana yang menurut Bapak yang paling tepat untuk diterapkan dalam waktu yang terdekat ini? Eh, Dalam waktu yang dekat ini mungkin saya akan membuat dulu rencana pembelajaran, melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya iya iya. Jadi Bapak membuat perencanaan dulu sesuai dengan, eee, kebutuhan dari peserta didik Bapak, ya? Dalam pelaksananya penyusunan perencanaan ini siapa saja yang kira-kira Bapak yang bisa libatkan di dalamnya? Saya akan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Tetap saya akan koordinasi dengan guru-guru senior. Iya iya, baik Pak, ya. Jadi rencananya Bapak akan konfirmasi dengan guru senior, eee, tentang yang paham dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terus kapan Pak rencana ini akan dimulai? Rencana saya itu, saya akan mulai di minggu depan untuk pembelajaran saya. Iya iya iya. Eee, baik Pak, karena kita sudah berada di penghujung waktu, eee, apa yang menjadi kesimpulan Bapak dari pertemuan kita hari ini? Jadi saya dari pertemuan kita hari ini sebetulnya, hari pertama itu saya bingung untuk menemukan cara bagaimana supaya anak-anak itu bisa memahami dasar-dasar matematika. Iya iya. Ya, namun sini saya bisa mendapatkan satu dari sekian solusi barangkali, yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Kemudian saya akan memberikan belajar tambahan di luar dari jam pembelajaran normal. Iya iya iya, baik. Baik Pak, saya kira suatu hal yang luar biasa. Alhamdulillah ternyata Bapak sudah menyiapkan berbagai, alternatif untuk melakukan perbaikan terhadap anak didik Bapak di sekolah. Suatu hal yang luar biasa Pak. Saya tunggu kabar baiknya yang saya tunggu kabar baik dari Bapak dari penerapan apa yang Bapak rencanakan. Semoga ke depannya bisa berhasil. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan saya. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Begitu Pak ya. Terima kasih Pak, sama-sama. Sama-sama Pak. Jadi kita akhiri pertemuan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Kasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru-baru sudah dilaksanakan ya coaching dengan Pak Tesi. Jadi Ya, bagaimana? alhamdulillah tadi Pak. Baik ya? Barusan melaksanakan coaching dengan Pak Tesi, baru selesai. Iya. Jadi sesuai dengan yang telah disepakati tadi bahwa setelah coaching dilaksanakan, kita akan berbincang-bincang kembali dalam kegiatan pasca observasi ini. Iya, Ya, iya Bu. setelah coaching tadi, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Kasmin. Adapun Iya pertanyaan Bu. yang pertama, apa saja tadi yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Tesi dengan menerapkan alur tirta, di mana di dalamnya saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dari alur tersebut, saya bisa menjadikan coach menggali berbagai potensi yang dia miliki untuk menemukan solusi yang dia inginkan. Baik, Pak. Setelah tadi saya observasi, menurut saya sebagai observer, eh, tadi proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses sudah sesuai dengan alur tirta, sudah ada tujuan tadi, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab di dalamnya. Ya. Kemudian Hmm. juga tadi Pak Kasmin sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Tesi, sehingga Pak Tesi bisa Ya, menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yang mana ada kemitraan, kemudian eh, apa itu tadi tuh proses kreatif dan menggali potensi seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir iya. nih Pak, eh, kompetensi Hmm. apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin lebih mendalami dan juga memahami tentang proses coaching ini, eh, baik itu dengan menggunakan proses tirta ataupun yang lainnya, sehingga saya ke depannya lebih mahir dalam melakukan coaching kepada baik itu kepada rekan sejawat maupun kepada anak-anak didik saya di sekolah. Iya, baiklah Pak Tesi, semoga baiklah Pak Kasmin, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, Lebih. semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Pak.